Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya. Dan salah satu nikmat yang besar yang telah Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat kesehatan, di mana di hari-hari ini sebagian besar mungkin ya kaum muslimin mengalami sakit sehingga tidak bisa beraktivitas, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan ini kepada kita sehingga kita bisa duduk di majelis yang mulia ini. Dan ada sebuah pepatah Arab yang menyebutkan as-sihhatu tajun ala ru'usi al-asihha la yarawha aw la yarawhu illa al-marda, bahwa kesehatan itu seperti mahkota yang dipakaikan di atas kepala orang-orang yang sehat, yang tidak bisa terlihat mahkota tersebut kecuali oleh orang-orang yang sakit. Kadang-kadang ketika kita sehat, kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baru menyadari bahwa itu nikmat ketika kita terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang masih sakit. Ada sebuah pertanyaan. Di zaman kita saat ini, beberapa tahun terakhir ya, banyak sekali orang-orang menikah dan memberikan mahar berupa hafalan surat dalam Al-Quran. Yang paling populer adalah surat Ar-Rahman ya. Mungkin bukan 1-2 orang, bahkan mungkin beberapa selebriti ya, public figure juga ikut-ikutan ya, ketika menikah mereka memberikan mahar berupa hafalan surat dalam Al-Quran ya. Ini hukumnya apa ya? Apakah hukumnya boleh, mubah ya? Memang ada sebuah hadis dalam masalah ini hadis yang berulang-ulang saya sampaikan dalam kajian ini, yaitu hadis seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga seorang sahabat yang miskin saat itu meminta kepada Rasulullah SAW agar dia dinikahkan dengan wanita tersebut. Karena saking miskinnya, tidak mempunyai apa-apa, dan Rasulullah SAW merasa kasihan terhadap laki-laki tersebut, maka dinikahkanlah lelaki tersebut dengan apa-apa yang dimiliki dari Al-Quran. Para ulama menyebutkan ya, kandungan hadis ini adalah bahwa mahar
mahar itu boleh berupa manfaat. Karena Rasulullah SAW menurut penerangan para ulama hadis, ya, Rasulullah SAW menikahkan laki-laki tersebut dengan kepandaiannya mengajarkan Al-Quran kepada wanita tersebut. Jadi boleh, ya, mahar itu tidak dibatasi dengan suatu yang ada wujudnya, bahkan manfaat ini kan abstrak, ya, bisa ilmu, ya, keahlian dan yang lainnya, ini bisa dijadikan sebagai mahar. Dan ini yang terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Shu'aib berkata kepada Nabi Musa, inni uridu an unkihaka ihdabnataini. Sesungguhnya aku ingin menikahkan engkau wahai Musa dengan salah satu putriku ini. Kemudian disebutkan oleh Shu'aib, ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Syaratnya apa? Maharnya apa? Engkau mengembalakan kambing-kambingku selama 8 tahun. Insyaallah. Apakah Musa memberikan mahar berupa benda? Tidak. Karena diketahui bahwa kisah pertemuan Musa dengan kedua putri Nabi Shu'aib ini, Musa dalam keadaan sangat miskin, tidak mempunyai saudara, ya, karena beliau lari dari kerajaan Fir'aun menuju Madian. Sampai-sampai Musa ini saking laparnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan melihat ini, akhirnya Musa diberikan kesempatan oleh Nabi Shu'aib, setelah menceritakan jati dirinya, dinikahkan dengan salah satu putri Nabi Shu'aib dengan maharnya apa? Maharnya berupa keahlian ataupun pekerjaan mengembalakan kambing-kambing Nabi Shu'aib selama 8 tahun. Nah, begitu pula tadi dengan Al-Quran yang dibahas oleh para ulama, dan pendapat yang lebih rajih dalam masalah ini bukan hafalannya, tetapi kepandaian, ya, kepandaian seorang laki-laki untuk mengajarkan Al-Quran kepada istri. Jika seorang misalkan nikah dengan berjanji, saya menikahi engkau ataupun saya nikahkan engkau dengan putri saya, dengan mas kawin apa? Mengajarkan putri saya Al-Quran sampai bisa. Ini berupa mahar keahlian yang harus ditepati. Tapi masalahnya apa? Masalahnya ketika cerai, apalagi cerainya gugat cerai dari pihak perempuan. Kan pihak perempuan harus mengembalikan mahar. Nah, ini yang menjadi masalah, ya. Yang menjadi masalah, apakah tadi ketika seorang laki-laki mempersembahkan maharnya hafalan surat Ar-Rahman, apakah perempuan tersebut harus membalas dengan hafalan yang sama, ya? Karena kenapa? Ya kan maharnya seperti itu, ya. Tetapi para ulama dalam masalah ini, ya, menyebutkan bahwa ketika terjadi gugat cerai atau khulu, ya, permintaan cerai dari pihak perempuan, maka yang wajib adalah mengembalikan mahar senilai mahar yang berlaku di lingkungan tersebut. Jika perempuan tersebut memang tidak bisa mengembalikan hafalan surat dan memang nggak mungkin, gitu, ya, nggak mungkin mengembalikan hafalan tersebut, tetapi dihitung maharul misl. Dalam istilah ahli fikih, ya, maharul misl itu adalah mahar yang berlaku di sebuah tatanan masyarakat. Misalnya di Pondok Labu atau Jakarta secara umum, mahar di sini berapa? 10 gram emas. Maka ketika gugat cerai, perempuan ini mengembalikan, ya, maharnya itu dihitung dengan
10 gram emas. Nah, ini menjadi penting karena kenapa? Mahar membacakan Al-Quran itu diperselisihkan. Tetapi yang disepakati adalah keahlian untuk mengajarkan Al-Quran ini yang lebih kuat, yang lebih rajih dari penerangan para ulama dalam masalah ini. Nah, kita akan membahas mahar. Mahar ini adalah sebutan, ya, dalam istilah fikih itu adalah huwa ma yakunu iwadan fin nikah. Sesuatu yang dijadikan sebagai tebusan atau pengganti dalam sebuah proses pernikahan. Seperti nih, ya, kita itu mengiming-imingi anak perempuan orang untuk nikah sama kita dengan hadiah apa? Yaitu mahar. Walaupun tidak disebutkan jaminan ataupun hadiah. Disebutnya adalah mahar. Iwad di sini adalah yang mengganti, ya, atau tebusan. Nah, istilah ini maknanya umum. Maknanya umum maksudnya apa? Tidak harus berupa uang, ya. Tidak harus berupa barang, ya. Atau tidak harus kontan. Boleh dicicil, boleh menjadi hutang. Kemudian boleh juga bentuknya manfaat. Dari sini penting memahami mahar. Disebut iwad itu pengganti, ya, secara umum bukan mengkhususkan mahar ini berupa perhiasan, uang ataupun harta saja. Bahkan cakupannya sangat luas saja, ya. Termasuk di sini boleh dibayar secara kontan ataupun sebagai hutang diakhirkan, ya. Kemudian boleh berupa harta ataupun keahlian. Dan dalil-dalilnya salah satunya tadi kisah Musa, ya. Sedangkan di dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-5, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Jadi berikanlah wanita-wanita itu mahar-mahar mereka sebagai pemberian yang berupa pemberian yang didasari atas keridhaan. Jadi ini yang membedakan akad jual beli dengan yang lainnya. Kadangkala kalau kita melihat kehidupan para sahabat, ya, tadi seperti tadi dinikahkan oleh Rasulullah SAW, maharnya apa? Keahlian membaca Al-Quran. Ketika ada tanda ridho, saling ridho, maka nilai harta itu tidak menjadi esensi dalam sebuah pernikahan. Ya. Makanya disebutkan di sini nihlah. Nihlah ini pemberian yang didasari atas keridhaan dan memberikannya atas dasar rasa kasih sayang, suka, bukan paksaan. Ini yang menjadikan dalil bagi para ulama, ya, menyebutkan bahwa mahar itu adalah wajib dengan surat ayat kelima dari surat An-Nisa. Adapun dari As-Sunnah, ya, yaitu kisahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini seorang pemuda, ya, kaya, kemudian berhijrah, kekayaannya ditinggalkan. Bukan berarti miskin, kekayaannya ditinggalkan demi Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Ansar, ya. Tetapi Abdurrahman bin Auf ini menolak pemberian sang Ansar. Jadi menjaga harga dirinya, walaupun ditawarkan setengah hartanya. Kemudian dari para istrinya, silahkan dipilih yang paling cantik, nanti saya ceraikan, kau nikahi, ya. Tapi Abdurrahman bin Auf menolak semua itu, dan dia hanya meminta tunjukkan saya pasar, karena dia seorang pengusaha. Akhirnya ditunjukkan pasar, kemudian meneliti bagaimana perdagangan di kota Madinah. Tidak lama kemudian punya modal dan dikembangkan modal tersebut, ya, sehingga menjadi pedagang, ya. Dan di akhir hayatnya dia adalah termasuk orang yang gagal miskin. Sudah berinfak sebagian besar hartanya, datang lagi harta dia
dari sisi yang lain, ya. Sampai-sampai dia menangis, takut apa? Nikmat yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini bahwa Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah SAW dan di bajunya ada bercak-bercak kuning. Dan Rasulullah SAW mengetahui bahwa bercak kuning itu adalah warna dari za'faran. Saffron tahu ya? Saffron ini zaman Rasulullah SAW digunakan untuk parfum bagi perempuan. Jadi perempuan ini parfumnya menurut hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Tirmizi kemudian disahihkan oleh Syekh Albani. Parfum laki-laki adalah madzahara rihuhu. Parfum laki-laki itu adalah yang baunya tampak menyengat tapi warnanya tidak kelihatan. Berbeda dengan perempuan, madzahara launuhu, yang nampak itu adalah warnanya. Tetapi tidak tercium harumnya kecuali oleh suaminya. Artinya apa? Kalau jarak jauh, laki-laki tidak bisa mencium wangi parfumnya. Seperti za'faran. Za'faran ini tidak bisa dihirup baunya kecuali dengan jarak yang dekat. Maka terlihat di baju Abdurrahman bin Auf itu bercak-bercak warna kuning dan ini za'faran. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, mahada, wahai Abdurrahman, apa ini? Kemudian dengan malu-malu Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan. Kemudian ditanya, apa yang kau berikan sebagai maharnya? Kata beliau, sebiji biji kurma ataupun biji-bijian emas sebesar biji, gitu ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulim walau kana bisyah. Buatlah walimah walaupun hanya seekor kambing, dan seekor kambing itu hanya untuk 5 orang saja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya bahwa Rasulullah SAW atau pertanyaan Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf tentang mahar, ya, ini menunjukkan bahwa wajibnya mahar. Wajibnya seorang laki-laki memberikan mahar kepada perempuan. Kalau tidak wajib, tidak akan ditanya oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian dalil yang lain dari Anas bin Malik, ya, khadimur Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyatan wa ja'ala itqaha sidaqaha, muttafaqun alaih. Bahwa Rasulullah SAW menikahi Safiyah dan membebaskannya, ya, dan menjadikan kebebasan Safiyah ini sebagai maharnya. Ini kebebasan ini suatu yang abstrak, bukan benda, tetapi nilainya sangat besar. Ya. Berarti boleh nih menjadikan mahar, ya, di satu keadaan tertentu, ya, uang susah, ya, kemudian perhiasan susah, ya, dan semua ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bukan pengandaian saja. Ini memungkinkan seorang bisa menjadikan mahar berupa keahlian, ya, ataupun manfaat. Kemudian yang selanjutnya, apakah penyebutan mahar itu wajib di dalam sebuah pernikahan atau tidak? Kemudian menghadirkan mahar secara zatnya itu wajib atau tidak, ya? Maka para ulama bersepakat bahwa pernikahan itu sah ketika apa? Tentu ada wali, ya, ada pengantinnya dua-duanya, ada 2 saksi yang adil, walaupun maharnya nggak kelihatan, tetapi menjadi wajib karena itu sudah suatu yang kalau kita sebut konsekuensi logis dalam sebuah pernikahan. Kalau ada nikah berarti ada mahar, walaupun tidak harus dihadirkan, terlebih disebutkan per gramnya, gitu ya. Saya nikahkan, gitu kan. Saya terima nikahnya dengan mas kawin, sebutkan. Nah, ini boleh saja nikah, ya, tanpa menyebutkan mahar, ataupun
tidak disebutkan, tidak diketahui maharnya seperti apa. Hadisnya telah saya sampaikan juga di dalam pertemuan sebelumnya, bahwa seorang laki-laki, ya, jadi ketika berkumpul bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki, wahai fulan, maukah kamu saya nikahkan dengan fulana? Kata laki-laki ini, oh mau. Kemudian perempuannya juga mau. Akhirnya itu dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Ada saksi, ada wali, tetapi tidak disebutkan maharnya. Ini subhanallah, bayangan bagaimana Rasulullah SAW itu ditaati, ya, oleh para sahabatnya. Para sahabat sudah nggak peduli, apalagi perempuannya sudah nggak peduli, nggak nanya lagi maharnya apa. Saking apa? Saking taatnya kepada Rasulullah SAW, saking yakinnya kepada Rasulullah SAW bahwa pilihan Rasulullah SAW itu tidak akan salah. Akhirnya apa? Menikah bertahun-tahun, ya, laki tersebut, sampai akhirnya laki-laki tersebut sakaratul maut dan berwasiat ketika sakaratul maut, wahai fulan, sesungguhnya aku dinikahkan oleh Rasulullah SAW dengan fulana, dan aku belum menyebutkan maharnya apa. Ya. Karena dulu aku pernah berperang dalam satu peperangan dan aku mendapatkan ghanimah. Dalam peperangan tersebut, kalau ghanimah itu dibagikan, maka saksikanlah itu sebagai mahar bagi istriku. Meninggal dunia, kemudian ghanimah ini dibagikan, dijadikan mahar bagi perempuan ini. Nah, kasusnya ini kan sudah ketahuan bahwa maharnya adalah ghanimahnya. Kasusnya kalau tidak ketahuan, tiba-tiba nikah, kemudian berpisah, ya, berpisah bukan dalam arti cerai, tiba-tiba Allah menakdirkan salah satu di antara keduanya meninggal. Jadi maharnya apa? Maka ini dikembalikan kepada maharul misl, mahar yang berlaku dalam masyarakat tersebut, ya. Hadis tadi adalah hadis riwayat Abu Daud, ya, dan hukumnya adalah hukum sahih. Kemudian dalam masalah ini, ya, dalam masalah mahar ini ada beberapa masalah lagi, ya, tentang apakah ketika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan kemudian belum menyebutkan maharnya tapi langsung diceraikan, ya, langsung diceraikan, maka menurut para ulama bahwa perempuan ini tidak berhak mendapatkan mahar tetapi mendapatkan mut'ah. Mut'ah itu semacam hadiah ataupun pesangon, ya, yang nilainya ditentukan dengan adat setempat. Artinya apa? Kenapa demikian? Agar apa? Menggembirakan hati perempuan tersebut. Jangan sampai gini, saya sudah sampaikan mungkin, ya, dia menderita karena nggak jadi nikah, terus nggak punya apa-apa juga. Tapi ketika nggak jadi nikah, dia dapat sebuah harta hadiah, maka mudah-mudahan hadiah ini adalah bisa mengobati kesedihan perempuan tersebut, ya. Tapi berbeda kalau misalkan sudah disebutkan bahwa maharnya sekian, kemudian diceraikan sebelum hubungan seksual, ya, maka para ulama menyebutkan baginya setengah mahar, ya, baginya setengah mahar, ya. Dan ini berkaitan dengan masalah ini ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, fi rajulin tazawwaja imra'atan, ada seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, famata anha wa lam yadkhul biha, ya. Subhanallah, ini bukan sinetron, ya, tapi ini adalah kenyataan. Laki-laki itu menikah, sudah menikah, kemudian meninggal, belum sempat berhubungan seksual, ya. Maka kemudian belum menyebutkan maharnya apa. Faqala laha as-sidaqu kamilan.
Tapi Rasulullah SAW atau Ibnu Mas'ud saat itu yang dimintai fatwa, maka baginya adalah mahar yang sempurna, ya, ditunjukkan oleh Ibnu Abbas. Wa alaihal iddah, dan baginya iddah, ya, dan baginya miras, dan dia mewarisi harta kekayaan suaminya. Kemudian disebutkan oleh Ma'qil bin Sinan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Buru' binti Washiq. Jadi bahwa hadis ini berkenaan dengan seorang perempuan namanya Buru' bin Washiq yang diberikan fatwa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terjadi lagi kasusnya di zaman Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud memutuskan sebagaimana yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ma'qil bin Sinan ini menyebutkan, oh iya benar, ini yang telah terjadi kepada Buru' bin Washiq. Maka pada saat itu Ibnu Mas'ud sangat gembira sekali. Karena kenapa? Karena fatwanya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya, apakah ada batasan tertentu untuk nilai mahar atau tidak? Ya. Para ulama tidak menentukan batasan paling tingginya, tetapi yang dibahas oleh para ulama itu batasan terendahnya. Tadi batasan terendahnya adalah maharul misal, keumuman mahar yang ada di sebuah tatanan masyarakat. Adapun batasan tertingginya maka tidak dibatasi oleh syariat ini. Seandainya seorang memberikan mahar dengan jumlah yang sangat besar, fantastis, itu sah-sah saja. Walaupun nanti ada anjuran syariat untuk meminta mahar itu yang sederhana saja. Dan ini telah terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana dinukil oleh para ahli tafsir, ya, bahwa di zaman Umar berpesan kepada perempuan saat itu, janganlah kalian meminta mahar yang tinggi. Ya. Jadi dimotivasi oleh Umar untuk memilih mahar yang sederhana saja. Tapi ini diprotes oleh seorang perempuan, ya, di zamannya, dan menyebutkan salah satu dalil dari Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-20, ya, yang bunyinya wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahuna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi ayat ini terjemahnya, jika kalian ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, ini tentang masalah perceraian, ya. Ketika menceraikan kemudian ingin nikah lagi, ya, sedangkan kamu telah memberikan mahar yang besar kepada salah satu dari keduanya. Ini adalah salah satunya istri yang pertama. Disebutkan kintoron itu adalah harta kekayaan yang banyak. Kalau kita bayangkan seperti harta karun, ya, perhiasan emas dalam peti dan yang lainnya, itu disebut kintor, ya. Fala ta'khudhu minhu syai'a. Makalah perempuan tersebut protes sama Umar dengan menyebutkan ayat ini. Wahai Umar, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman? Firman-Nya apa? Jika kamu ingin mengganti istrimu, cerai, kemudian engkau telah memberikan mahar perhiasan yang banyak, itu dalilnya, kata perempuan tersebut. Akhirnya Umar mengalah. Ya, benar. Saya yang salah. Perempuan ini yang benar. Artinya boleh-boleh saja seorang perempuan meminta mahar yang banyak, mensyaratkan. Mungkin sekarang apa mahar yang mahal? Lamborghini misalkan. Kok mahalan gitu kan? Ya kalau setuju, kalau ridho ya silahkan gitu, ya. Tetapi Rasulullah SAW memotivasi kepada perempuan. Karena siapa yang meminta mahar ini adalah perempuan, dan mahar ini adalah milik perempuan.
Kata Rasulullah SAW, inna min yumnil mar'ati taisiru rahimiha wasidaqiha, ya, yang merupakan keberkahan bagi seorang perempuan, ya, yang rahimnya itu subur, kemudian yang maharnya itu sederhana. Ini dimotivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini adalah salah satu bentuk parenting Rasulullah SAW yang harus diajarkan oleh kita kepada anak-anak perempuan kita. Jangan terbalik. Anak-anak perempuan itu sudah dari kecil, nah nanti kamu kalau menikah, ya, cowoknya harus ganteng gini-gini, harus kaya dan yang lainnya. Sehingga memang ini yang berbekas dalam otak anak kita, ya. Tapi didiklah anak-anak ini dalam ketakwaan dan menjadikan ketakwaan itu suatu yang berharga di dalam jiwanya, sehingga dia akan tumbuh dan mengukur segala sesuatu dengan ketakwaan, ya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, inna a'zama nikahi barakatan aisaruhu mu'natan. Pernikahan yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang paling besar keberkahannya, pernikahan yang paling sederhana. Bukankah keberkahan ini yang kita cari, ya, dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak uang tanpa berkah, wal iyadzubillah, nauzubillah min dzalik, ya. Tapi sederhana dalam keberkahan ini akan lebih bermanfaat, ya. Oleh karena itu, walaupun tidak ada batasan tertinggi, tetapi Nabi Muhammad SAW memotivasi kita semua, dan motivasi ini adalah umum, bukan kepada para wanita saja, tetapi kepada para ayah untuk membina putri-putrinya seperti itu, ya. Dan tidak boleh dijadikan alasan juga bagi laki-laki, ya. Laki-laki kan yang paling keren itu yang paling sederhana, gitu, ya. Kadang-kadang kontradiksi dalam sebuah kehidupan. Kita pengen suka sama fulana, tapi kayaknya mahal, gitu. Jadi kadang-kadang memang harus mengorbankan, ya. Artinya bukan berarti mencukupkan, bermalas-malasan, berikhtiar itu harus, dan memberikan yang terbaik kepada pasangan itu dimotivasi juga di dalam Islam. Tapi lebih tadi, jalan yang pertengahan itu adalah jalan yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang masalah hutang boleh, ya, tadi, ya. Dan ini adalah salah satu keluasan Islam, kemudian fleksibelnya Islam untuk memotivasi para pemuda tentunya untuk tetap menikah walaupun dalam keadaan miskin, ya. Dan tidak mengapa, memang sih di negara kita, ya, ataupun adat kita, memang penyebutan mahar ini kadangkala, ya, akan menjadi sesuatu yang menakutkan ketika tadi pernikahannya dilakukan oleh lelaki yang miskin dengan cara berhutang, ya. Kan suka disebutkan oleh penghulunya, saya nikahkan kau dengan fulana, ya, dengan mas kawin apa? Perhiasan 10 gram hutang, gitu, ya. Nah, ini mungkin hal-hal yang seperti ini, ya, tidak selayaknya disebutkan di khalayak umum, ya, tapi cukup saling mengetahui saja. Karena semua yang menikah, baik laki-laki dan perempuan, mereka sedang berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kapanpun misalkan ditakdirkan bercerai, maka tetap dia mempunyai hutang. Sebelum berpisah ataupun setelah berpisahnya, dicatat baginya hutang maharul misl
ataupun mahar yang ia janjikan kepada pasangannya. Jadi mungkin dia lari dari hukum manusia tetapi tidak akan bisa lari dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian malam hari ini ya. Karena mengenai mahar ini insyaallah permasalahannya tidak sebanyak dengan bab-bab yang lain ya. Dan insyaallah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang lain, yaitu terutama yang sangat penting itu tentang masalah talak ya di dalam syariat Islam. Dan mengenai masalah talak ini Rasulullah SAW telah memberikan peringatan kepada kita ya dalam sebuah hadis yang sahih, 3 perkara yang seriusnya menjadi serius dan main-mainnya menjadi serius. Salah satunya adalah talak. Dan masalah talak ini harus diketahui oleh semua pihak, terutama para wali. Jangan sampai tidak mengetahui bahwa talak sudah jatuh kepada anak perempuannya ya. Banyak sekali hal-hal karena jauhnya bimbingan kita dari ilmu syar'i sehingga sudah jatuh talak mereka tidak peduli gitu ya. Padahal ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala suatu yang besar. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menjadikan semua yang kita dengar dan semua yang sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Harga mahar ini di atas batas kemampuan para pemuda sehingga banyak sekali akibatnya ya. Konsekuensinya apa? Apakah para pemuda itu akan keluar dari tempatnya dan menikah di tempat yang lain dan menyisakan anak-anak perempuan mereka menjadi perawan tua? Ini adalah bagian dari penyelisihan syariah yang tidak mendatangkan kecuali masalah. Dan ini adalah masalah-masalah yang harus dihindari ya, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, memperlihatkan rasa kurang suka terhadap orang-orang atau terhadap para sahabat yang mereka menikah dengan mahar yang terlalu tinggi. Bukan tidak suka kepada perempuannya saja, bahkan laki-laki pun Rasulullah SAW tidak suka. Diriwayatkan bahwa dalam sebuah hadis Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki di kalangan para sahabat, kemudian menyebutkan, aku akan menikah dengan seorang Ansor. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu sudah melihatnya dan sudah nazar? Belum. Lihatlah, karena di mata Ansor itu ada sesuatu, maka dilihatlah. Setelah itu mereka sepakat untuk memberikan mahar 4 uqiyah ya, 4 genggam perak. Kemudian ditanya oleh Rasulullah SAW, apa yang akan kamu berikan mahar? Kami sudah sepakat untuk memberikan mahar 4 uqiyah perak ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, oh, seakan-akan engkau sedang menggali gunung perak. Karena itu adalah sesuatu yang banyak, terlalu berlebihan ya. Dan Rasulullah SAW pun melihat kemampuan pria ini tidak sampai di situ. Akhirnya saking sayangnya Rasulullah SAW kepada para sahabat, diikut sertakan laki-laki ini dalam sebuah perang dengan harapan apa? Kalau menang dia mendapatkan ghanimah, sejumlah mahar yang akan dia berikan kepada calon istrinya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, mahar kami di zaman Rasulullah adalah hanya segenggam perak saja. Para ulama menyebutkan hanya 1 ons perak, dan perak ini adalah logam yang lebih murah daripada emas, ya.
mungkin sekarang 1 ons perak itu harganya sangat murah sekali, berbeda dengan emas. Emas 1 gram sekarang mencapai mungkin 1 juta ya. Tapi 1 ons perak mungkin harganya berbeda-beda. Itu pun kalau peraknya dari Italia ataupun dari negara-negara Eropa yang putih sekali, itu mungkin bisa 60.000 per gram. Tapi keumuman perak itu murah. Nah, inilah yang harus diamalkan oleh kita semua sebagai kaum muslimin yang mencintai Rasulullah SAW, termasuk dalam masalah mahar. Walaupun tadi pada asalnya meminta mahar yang banyak itu adalah mubah, diperbolehkan. Tapi ingat, ada konsekuensi logis terhadap masalah ini. Karena bisa jadi ada satu keluarga yang memulai meminta mahar yang banyak, diikuti oleh keluarga-keluarga yang lain. Dan ini sudah menjadi seperti apa ya, hukum ekonomi. Saya ketika tinggal di Mekah, teman saya ketika bayar taksi selalu melebihin. Dan itu sebenarnya baik. Biasanya tarifnya 10 rial, dia kasih 15 atau 20 rial. Saya bilang, kamu jangan seperti itu. Kenapa? Kan boleh, ini bersedekah. Iya, tapi pikirkan teman-teman kamu. Mungkin teman-teman kamu itu enggak seberuntung kamu, punya uang. Teman-teman kamu nanti yang uangnya lebih rendah dari kamu akan merasa kesulitan. Karena kenapa? Supir-supir taksi ini akan menghukumi rata. Oh, orang Indonesia akan dimahalin semua. Termasuk masalah mahar. Satu keluarga nanti diikuti oleh tetangganya, tuh fulan maharnya sekian. Akhirnya tetangga sebelahnya ikut juga menaikkan tarif mahar yang lebih tinggi. Terus ini menjadi sebuah keumuman, sehingga apa? Kasihan para pemuda ya. Dan kasihan para pemudi ketika pemudanya tidak sanggup. Akhirnya banyak yang tertunda pernikahannya karena hal-hal seperti ini ya. Dan di dalam sebuah hadis seorang sahabat berkata ya, aku tidak pernah melihat wanita yang lebih baik maharnya daripada Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim itu? Ibunya Anas bin Malik yang menikah dengan Abu Talha. Abu Talha laki-laki terpandang ya. Kemudian kata orang-orang kalau Abu Talha meminang perempuan pasti diterima. Dia meminang Ummu Sulaim ya. Tapi kata Ummu Sulaim, ya memang kamu adalah laki-laki yang baik gitu. Tapi sayangnya kamu kafir. Baik, saya akan menerima pinanganmu, tetapi syaratnya kamu masuk Islam ya. Akhirnya Abu Talha ini masuk Islam ya, dan dijadikan masuk Islamnya ini sebagai mahar untuk Ummu Sulaim. Sehingga para sahabat, aku tidak pernah melihat mahar yang paling baik selain maharnya Ummu Sulaim. Nah, hal-hal yang seperti ini harus menjadi nilai ya, nilai-nilai yang harus kita pegang sebagai orang tua, sebagai wali ya, sebagai seorang muslim secara umum. Jadi Rasulullah SAW tidak menitik beratkan pada pernikahan para sahabat ya, dengan suatu yang mewah. Bahkan ketika anaknya sendiri Fatimah dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak punya apa-apa gitu. Ya. Kata Rasulullah, berikanlah apa aja lah yang kamu punya itu. Berikan aja walaupun baju perang. Baju perang untuk perempuan buat apa coba? Tapi saking apa? Kemudahan dari Rasulullah SAW. Kemudian saking pentingnya mahar itu harus ada gitu. Walaupun nilainya mungkin baju perang buat apa? Fatimah punya baju perang gitu ya. Tapi kata Rasulullah, berikan walaupun baju perangnya. Akhirnya diberikan baju perang ini ketika pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah. Nah, jadi insyaallah mudah-mudahan ya, setelah mendengar kajian ini, para ayah, para wali mulai membuka atau mengubah mindsetnya tentang masalah pernikahan ya. Pernikahan itu bukan identik dengan kemewahan, glamor dan yang lainnya gitu ya.
Tapi pernikahan itu adalah identik dengan keberkahan ketika mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Betul. Saham ya. Ya. Saham itu kan dilihat dari hukum asalnya apa gitu ya. Ada saham yang sesuai dengan syariah ketika apa? Diketahui saham itu dikembangkan pada apa namanya itu? Pasar-pasar ataupun usaha-usaha yang halal. Adapun saham-saham yang berkembang ya tanpa diketahui sektor apa yang dipilih ya, maka ini dikhawatirkan menjadi suatu yang haram ya. Untuk masalah ini sebenarnya dilihat dari ilmu muamalah syariah gitu ya. Ketika para ulama menyebutkan batas-batasan ketika seseorang berinvestasi, hukumnya apa? Tidak boleh gharar, misalkan sektornya jelas, tidak mengandung, kalau gharar itu kan gambling ya. Kalau untung banyak, kalau rugi sekaligus gitu ya. Jadi apa namanya itu sangat riskan ya, sangat riskan dan ini tidak diperbolehkan. Kemudian saham-saham di sektor yang sudah jelas keharamannya, ini pun tidak diperbolehkan ya. Nah, memilih walaupun para ulama berbeda pendapat tentang masalah saham ini. Jadi ana rasa kembali ketika sahamnya halal, yaitu diperbolehkan sebagai bentuk manfaat. Apalagi sebenarnya saham itu kan apa ya, pengganti nilai uang kita dalam sebuah usaha gitu. Walaupun hanya bentuk lembaran-lembaran, tapi lembaran-lembaran itu kan ada nilainya. Tapi yang dititik tekankan apakah sektor ya usahanya sektor yang halal atau enggak ya, pada hukum asalnya mubah ketika sektor usahanya halal, wallahu a'lam. Ada ya saham ya sekarang. Masya Allah. Baik. Cukup mungkin ya. Silakan Pak Fidi. Oh ya. Saya Ustaz. Ini Ustaz bertanya pada Ustaz. Di masyarakat yang di bahasa itu, mohon maaf, ada bahasa mulai ya. Ya. Nah, pada ujungnya akhirnya dinikahkan, dalilnya pintar daripada nggak dinikahkan agama. Nah, gimana Ustaz? Ya. Tentu di sini tanggung jawab kembali kepada seorang pejabat yang telah ditunjuk ya oleh pemerintah dalam masalah ini, yaitu kantor urusan agama. Dan ini saya melihat ya, bukan semua orang, tapi sebagian karena kurang kehati-hatian kadangkala ketika pernikahan pun tidak merinci benar-benar. Kadang petugas itu hanya melihat dari kertas saja, ya kan? Ya sebenarnya itu cara yang selamat, betul. Dia menghukumi secara zahir. Tapi menjadi masalah ketika pihak keluarga ini memang tidak jujur. Nah, ini yang harus dibangun komunikasi antara pihak keluarga yang akan menikah dengan petugas KUA. Jangan sampai ada yang tersembunyi gitu. Karena biasanya seorang mufti, apalagi qadhi ya,
dia hanya menentukan secara zahir saja. Ditanya, ini walinya hadir siapa? Enggak ditanya lagi walinya itu siapa. Padahal ketika ada yang lebih dekat, wali yang lebih dekat itu yang berhak untuk menjadi wali dalam sebuah pernikahan. Kemarin ada kasus hampir mirip ya. Jadi yang menikahkan harusnya kakeknya, karena kan seorang ayah meninggal dunia, kemudian anaknya akan menikah, yang harusnya menjadi wali itu adalah kakeknya, tapi berpindah kepada saudaranya. Nah ini kan menimbulkan pertanyaan. Kalau kita paham kakek lebih dekat, ini yang berhak, sedangkan saudara itu abad, lebih jauh. Ketika tidak ada kejelasan dari pihak keluarga ketika mengisi data-data itu, maka pihak KUA itu hanya memutuskan secara zahir saja. Jadi tidak bisa langsung ditunjuk, oh KUA-nya nggak benar, nggak bisa. Karena KUA juga punya kode etik, apalagi seorang mufti itu kadang-kadang ketika bertanya dia tidak menggali lagi, karena ketika digali akan ada beberapa permasalahan yang sangat sulit, akhirnya dia hindari. Nah, termasuk masalah kumpul kebo, kemudian dinikahkan daripada tidak dinikahkan. Ini pernyataan ini dari petugas KUA atau dari keluarga. Nah, saya rasa kalau dari petugas KUA nggak akan seperti itu. Ya. Ataupun mungkin dia punya pemahaman lain, ya, karena nanti ada silang pendapat di antara madhab, misalkan Syafi'i tentang masalah nikah hamil luar nikah, tetap dia nikahkan dengan syarat apa? Tidak hidup bersama, tidak menggaulinya, gitu ya. Nah, syarat ini yang kadang tidak dipenuhi. Menurut petugas KUA boleh dinikahkan dengan syarat apa? Tidak hidup bersama sampai apa? Sampai melahirkan, gitu ya. Tapi kadang-kadang keluarga abai, menikahkan hanya sebagai penutup saja. Nah, jadi tidak bisa dihukumi secara, maksudnya secara begitu saja. Oh ini abai petugas KUA, enggak seperti itu. Mungkin sudah menyampaikan, tetapi fakta di lapangan, ya, petugas KUA kan sudah lepas, maksudnya sudah menyampaikan. Ini kembali kepada para walinya. Oleh karena itu sebenarnya yang paling bertanggung jawab dalam masalah ini adalah wali itu sendiri, dan dia harus mengerti bagaimana pelanggarannya, ya, dan bagaimana tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya kumpul kebo dilarang, kemudian pernikahan beda agama ketika suaminya muslim, istrinya non muslim, ahlu kitab. Dan para ulama menyebutkan ahlu kitab itu adalah Yahudi wa Nasara. Ya, ahlu kitab itu Yahudi dan Nasrani itu sah. Tapi para ulama merinci lagi, yang dimaksud dengan ahlu kitab itu siapa? Turunan Bani Israel. Jadi secara nasab dia nyambung kepada Israel, ya. Bukan berarti ahlu kitab itu adalah misalkan yang tadinya penyembah patung, kemudian dia masuk Kristen, dia tidak dianggap sebagai ahlu kitab. Ini pendapat yang kuat. Yang disebut ahlu kitab itu yang nasabnya itu nyambung ke Israel, ya. Jadi ini secara nasab. Makanya misalkan orang-orang yang hidup di Eropa, mereka menikah dengan wanita Eropa yang non muslim karena beragama Yahudi dan Nasrani. Ini dalam surat Al-Maidah diperbolehkan, ya. Hari ini telah kuhalalkan, ya, makananmu dan makanan ahlu kitab, termasuk wanita-wanita ahlu kitab. Termasuk pendapat Syekh Dr. Utsman Al-Khamis, ya, tentang masalah ini bahkan meluas. Yang tinggal di Eropa, di mana itu makan daging,
itu sembelihannya ahlu kitab. Udah jangan ditanya lagi. Kalau kamu masuk ke sebuah supermarket, ada daging dan dagingnya sapi misalkan, bukan babi ya, dan itu sembelihan ahlu kitab dan tidak didapatkan sembelihan yang lain, maka beli saja karena itu sembelihan ahlu kitab. Tapi berbeda kasusnya misalkan di Jepang, Korea. Mereka pada asalnya bukan ahlu kitab. Mereka kebanyakan penyembah dewa ya. Kemudian sebagian mereka masuk agama ahlu kitab. Ini tidak dihitung sebagai ahlu kitab. Ya. Adapun berbeda kalau perempuannya muslim, laki-lakinya kafir, ini tidak diperbolehkan. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah engkau menikahkan lelaki yang kafir sampai mereka muslim. Itu jelas dalam surat Al-Baqarah. Nah, ini yang menjadi sebuah catatan penting. Kalau misalkan sudah keluar dari ayat-ayat yang jelas, artinya tadi menikahkan beda agama, sedangkan laki-lakinya yang non-muslim, ini tidak diperbolehkan. Dilihat dari pendapat seluruh ulama, madhab-madhab, tidak ada yang berpendapat seperti itu kecuali madhab-madhab kekinian, ya, seperti misalkan madhab jaringan Islam liberal dan yang lainnya, ya. Dan itu tidak pernah dikatakan oleh para ulama salaf, wallahu a'lam. Ya, Pak Fidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai perkawinan saudara, Ya. kan bapaknya berarti kakak, yang satu punya anak perempuan, satu anak laki, itu diperbolehkan atau tidak? Terus yang kedua, di beberapa suku di Indonesia itu justru kebalikannya, bukan yang bersaudara tuh laki sama laki, tapi laki sama perempuan itu diperbolehkan, tapi kalau laki sama laki anak-anaknya itu nggak boleh. Tapi kalau menurut saya, Pak Ustaz, dari sisi kesehatan itu memang kalau perkawinan masih satu turunan, misalnya ya bapak itu kalau dia ada penyakit turunan itu nanti ketemunya malah lebih parah. Karena dominan ketemu dominan lebih ini, atau resesif ketemu resesif, jadinya dominan. Itu gimana Pak Ustaz? Ya. Tentang masalah mahram, ya, ada dalam surat An-Nur 31, kemudian surat An-Nisa ayat ke 24 kalau tidak salah, ya. Itu disebutkan beberapa orang yang tidak boleh dinikahi, ya. Pertama, hurimat alaikum ummahatukum, ya. Ibu sudah jelas. Kemudian nenek tidak boleh, ya. Kemudian saudara-saudara perempuan tidak boleh. Kemudian bibi itu bisa dari ayah, kemudian dari ibu, itu semuanya mahram, termasuk ibu susuan, ya, ibu susuan dan saudari sesusuan. Dan tidak disebutkan tentang sepupu, ya. Jadi sepupu ini bukan mahram, jadi boleh dinikahkan. Adik kakak punya keturunan laki-laki dan perempuan saling cocok, silahkan nikahkan, ya. Dan ini terjadi kepada para sahabat, ya. Para sahabat seperti itu. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang mubah, ya, mubah. Walaupun pendapat tadi dari sisi kedokteran betul, ya. Bahkan di zaman Umar itu memberikan motivasi untuk menikahi dengan nasab yang jauh. Salah satunya para ahli berpendapat tentang masalah tadi, ada kesehatan, kelemahan tubuh, gitu, ya. Kemudian kenapa Rasulullah SAW menikahkan misalkan Fatimah dengan Ali, gitu, ya. Itu menunjukkan boleh, walaupun yang terbaik adalah yang jauh seperti ini. Di dalam ibadah-ibadah Rasulullah SAW, ya, kadangkala ataupun kebanyakan Rasulullah SAW meninggalkan
suatu yang afdol karena takut apa? Takut menjadi hukum. Seperti misalkan Rasulullah SAW salat tarawih selama 3 hari itu, atau 2 hari, hari ketiganya tidak berjamaah, takut difardukan. Bukan berarti sholat di rumah lebih afdol gitu. Ya. Tapi meninggalkan karena apa? Tadi pertimbangannya banyak. Tetapi sudah dijelaskan bahwa di hari pertama kedua itu Rasulullah SAW sholatnya berjamaah, dan ini menjadi pendapat jumhur bahwa tarawih itu disunahkan untuk dikerjakan jamaah. Begitu pula tadi pernikahan pada asalnya yang jauh itu lebih baik gitu ya. Tapi kenapa yang dekat tadi? Ini menunjukkan boleh, bahwa itu tidak diharamkan ya, supaya tidak memberatkan umatnya. Jadi betul alasannya, dan itu logis dan dibuktikan secara ilmiah, walaupun tadi bahwa menikah dengan nasab yang dekat ini diperbolehkan. Dan sekarang di Jazirah Arab kebanyakan yang terjadi itu. Karena kenapa? Keluarga yang dekat itu sudah tahu tabiat masing-masing ya. Kemudian biasanya seorang paman itu ngasih dispensasi ketika pembayaran mahar. Kalau adat Arab, ada kabilah luar masuk, itu sulitnya minta ampun gitu. Kalau kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kenapa? Kesukuan itu di sana masih kental gitu. Ya mungkin kita juga jangan nikah sama orang Sunda gitu. Kenapa? Ya nikah aja sama orang Jawa. Begitu juga ya Sunda, jangan nikah sama orang Jawa. Itu pada asalnya tadi hanya melihat kedekatan tabiat. Kalau Sunda sama Sunda kan sudah tahu adatnya gitu ya. Sebenarnya dari satu sisi itu baik gitu ya. Tapi akhirnya orang menyimpulkan jangan sama orang ini karena gini gitu. Padahal tidak semua orang seperti itu gitu. Jadi sepupu bukan mahram ya, boleh menikah dan pernikahannya sah. Dan contoh-contoh dari para sahabat seperti apa ya? Ya sebenarnya Ali dan Fatimah itu kan kerabat dekat. Iya, kerabat kedekat. Kemudian di dalam sebuah hadis sahih ya, seingat saya diriwayatkan dari Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW ketika jahiliyah pernah melamar Ummu Hani. Ummu Hani itu siapa? Kakaknya Ali bin Abi Thalib, berarti kan sepupu. Tapi Ummu Hani ini menolak lamaran Rasulullah SAW. Sampai saya tanya kepada Syekh, apakah Ummu Hani ini termasuk wanita yang menyesal di akhir hayatnya? Ya, kenapa bertanya begitu? Ya kan menolak pinangan manusia terbaik gitu kan? Oh enggak, kata Syekh ini, saya tidak pernah membaca biografi Ummu Hani bahwa dia menyesal menolak Rasulullah. Tapi hanya menyebutkan Ummu Hani itu, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku wanita yang banyak anaknya. Jadi nggak pantas mendampingi engkau wahai Rasulullah karena urusannya sudah banyak. Kemudian kalau sudah banyak anaknya, sudah kelihatan tuanya mungkin ya. Sedangkan Rasulullah SAW itu ada laki-laki yang ganteng, terhormat gitu. Jadi Ummu Hani ini merasa tidak pantas untuk bersanding dengan Rasulullah, akhirnya menolak. Dan Ummu Hani ini adalah sepupunya Rasulullah SAW. Diriwayatkan bahwa di riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW itu meminang Ummu Hani itu 2 kali, di jahiliyah dan setelah kenabian gitu ya. Tapi yang benar adalah hanya 1 kali saja setelah kenabian. Tapi dengan begitu Ummu Hani menolak pinangan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Oke, baik. Alhamdulillah, semoga apa yang telah kita dengar kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.